Halo teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi kali ini aku mau bikin video tentang review pertandingan Manchester United melawan Wolves, yang dimana berhasil dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 1-0 melalui gol tunggal dari Rafael Varane di menit 74. Jadi itu menjadi kemenangan Manchester United di musim ini untuk mengarungi musim 2023-2024. Jadi langsung saja kita ke line up yang diturunkan Manchester United dulu. Jadi seperti yang kita prediksi dan juga tentunya tidak mungkin tidak dan juga tidak lain, Andre Onana di posisi penjaga gawang, terus di kiri Luxo bermain, di kanan Aaron Wan-Bissaka seperti yang aku bilang, tepat sekali karena kita tahu Wolves adalah tipikal tim yang bermain fisikal dan juga cepat dengan counter-counternya. Terus duet center back kita ada Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Terus dua di tengah di DM ada Casemiro dan juga Mason Mount. Terus di posisi nomor 10 ada Bruno Fernandes, di kiri ada Alexander Garnacho, terus di kanan ada Anthony dan juga di tengah ada Marcus Rashford sebagai striker. Jadi itu kita mulai. Jadi 20 menit awal seperti yang kita tahu dan juga seperti tur-tur pramusimnya sebelumnya, Manchester United sangat kebingungan dan juga kesusahan dalam memegang bola ya. Jadi hampir selama babak pertama itu Manchester United banyak megang bola, namun tidak banyak membuat peluang dan juga minim peluang. Jadi lebih banyak Wolves yang memiliki serangan dan juga beberapa kali serangan yang mematikan lah. Hampir membuat gawang Onana kebobolan. Jadi praktis di babak pertama Manchester United tidak ngapa-ngapain karena satu sisi yang aku lihat ya, antara Mason Mount dan juga Bruno ya, yang entah kenapa, apa strategi dari Erik ten Hag atau apa, jarak mereka terlalu jauh dengan Casemiro, sehingga ketika Casemiro dapat bola dari Varane atau dari Lisandro, Casemiro nih bingung mau ngarahin kemana karena jarak antara Mason Mount dan juga Bruno itu terlalu jauh, sehingga istilahnya kasarnya itu Casemiro tuh langsung nge-skip lini tengah dan langsung melakukan long ball ke Anthony, ke Garnacho bahkan. Jadi itu kelihatan lah di lini tengah di babak kedua bahwa di babak pertama bahwa lini tengah Manchester United itu kalah total dengan Matius, terus Joe Gomez dan juga beberapa kali lah mudah dilewatin dan mudah untuk ditembus. Dan di babak kedua, kita masuk ke babak kedua, ada sedikit perubahan dari Erik ten Hag, di mana yang bermain untuk berduet dengan Rafael Varane adalah Victor Lindelof yang menggantikan Lisandro Martinez, karena di awal babak Lisandro Martinez terkena kartu kuning. Jadi Erik ten Hag langsung tidak mau ambil risiko dan mengganti Lisandro Martinez dengan Victor Lindelof. Dan lagi-lagi di babak kedua masih sama skemanya, Manchester United sangat bukan mendominasi sih, beberapa kali memegang bola, berusaha membangun serangan, membuat peluang, namun lagi-lagi gagal. Tidak ada yang berhasil satupun. Lain halnya dengan Wolves gitu. Wolves ketika mereka dapat satu kali peluang atau dua kali kesempatan dalam beberapa saat untuk menyerang Manchester United, hampir berbuah gol gitu loh. Hampir bisa menjebol gawangnya Andre Onana. Dan applause dan juga appreciation buat Andre Onana karena tadi malam bahwasannya memang Onana tampil bagus dan juga tampil kokoh di bawah
posisi di bawah Mister Gawang Manchester United, sehingga dari banyaknya peluang Wolves yang dimiliki oleh Wolves itu tuh tidak berbuah gol sama sekali. Dan pada menit ke 74, sorry, itu ada build up dari Manchester United dari Bruno dan juga Aaron Wan-Bissaka, dan Aaron Wan-Bissaka melakukan crossing, dan di sana ada Rafael Varane, dan langsung saja Rafael Varane menyebut bola dan skor berubah 1-0 hingga akhir pertandingan, dan berbuah kemenangan perdana Manchester United di musim ini di Old Trafford dengan hasil yang memuaskan. Jadi ada beberapa pemain yang patut kita soroti pada match kali ini. Jadi ini ada statistik dari Andrea Onana, ada 49 kali sentuhan, terus 67% passing akurasi, terus 6 kali penyelamatan, 5 kali penyelamatan dari jarak jauh, terus 4 kali long ball berhasil, terus 4 dari 3 berhasil memenangkan duel, terus tidak kebobolan. Itu dia statistik dari Andre Onana. Dan juga debut yang luar biasa buat Andre Onana di Liga Inggris ya. Seperti statistik kamu bacakan tadi, bahwasannya dia beberapa kali kebobolan dengan hal yang konyol, itu menurutku adalah hal yang biasa, karena kita tahu dia main cukup highland, terus juga banyak resiko yang kita ambil ketika kita memainkan Onana. Jadi good lah buat Onana debut pertamanya. Terus juga ada statistik yang aku pengen bacakan dan ingin kusorot, itu tuh ada Rafael Varane 89% passing akurasi, 5 clearance, terus 2 tackle berhasil, 5 kali interception, terus ada 2 long ball kok berhasil, terus duel areanya berhasil menang 2 shot dan 1 gol. Dan menurutku ada satu lagi, ada 3 pemain yang patut kita apresiasi, itu bukan 3 sih sebenarnya, 4, Luxo, Aaron Wan-Bissaka, terus Varane, dan juga Andre Onana. Dan ini aku bacakan statistik dari Aaron Wan-Bissaka ya. 91 passing akurasi, 71 kali sentuhan, 40 kali passing berhasil, 4 duel area menang, 3 key passes, 3 dari 2 dribbling berhasil, terus 2 clearance, 2 block, 2 intercept, terus 2 tackle, dan 1 big chance created dan 1 assist. Luar biasa buat Aaron Wan-Bissaka, yang akhirnya ketika Aaron Wan-Bissaka bisa bikin crossing, akhirnya aku lega loh. Mudah-mudahan terus konsisten Aaron Wan-Bissaka buat musim ini, dan juga bisa bersaing secara internal dengan Diego Dalot. Jadi ya aku happy sih dengan kemenangan Manchester United kemarin 1-0, dan juga ya dengan kemenangan itu masih banyak lah PR Manchester United, karena secara permainan kita masih jauh dari apa yang kita harapkan musim lalu, karena masih banyak PR dari Erik ten Hag, terutama di kiri ya, karena di kiri kemarin Garnacho agak-agak egois. Jadi mungkin apa ya, apakah Garnacho ketika satu hal yang aneh dengan Garnacho adalah ketika dia diberikan kesempatan untuk bermain full, itu tuh tidak sebagus seperti dia ketika bermain untuk menjadi super sub gitu loh, untuk menjadi game changer buat Erik ten Hag, dan itu kadang-kadang berhasil dan hasilnya wow sangat bagus gitu. Tapi ketika dia starter agak memang
tidak bisa agak agak gimana ya, agak kayak terisolasir, terus nggak bisa memberikan yang terbaik memberikan yang maksimal ketika dia bermain sebagai sub gitu loh. Jadi buat Garnacho di next match itu di next match mungkin akan diganti oleh Sancho, Rashford di kiri dan juga Sancho sebagai false nine ini apabila Rasmus Højlund masih belum bisa bermain ya, atau kembali coba aja Garnacho lagi karena masih muda, perlu jam terbang, perlu perlu jam terbang dan juga pengalaman. Jadi kesimpulannya buat match kemarin tuh masih banyak PR dari Erik ten Hag yang dimana apa ya, masih kurang smooth ketika dalam bermain, dan ketika Manchester United kena counter ya, karena kena counter satu hal yang kulihat ketika Casemiro udah maju ke depan bantu serangan, Bruno dan Mason Mount masih ketinggalan dan lupa track back, itu tuh langsung berhadapan dengan 4 back kita. Jadi itu yang membuat kita kerepotan kemarin malam dan hampir kebobolan, namun kita masih memiliki sedikit lagi karena di akhir-akhir babak kedua tuh ada insiden insiden yang dimana hampir berbuah sebagai penalti buat Wolves, namun setelah dicek VAR dan juga nggak dicek VAR sih, setelah setelah dilihat lagi itu memang layak penalti, seharusnya 100% buat Wolves, namun lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak ke Manchester United. Jadi itu terus yang kedua tadi adalah lini tengah lah yang perlu diperbaiki. Entah kenapa aku lihat tadi malam antara Mason Mount dan juga Bruno agak kebingungan ya, yang gimana mereka berbagi tugas di posisi lini tengah, yang dimana antara satu tuh bingung yang mana harus turun jemput bola yang datang dari Casemiro tuh masih bingung siapa yang mau ambil antara Bruno atau Mason Mount. Dan ketika Casemiro megang bola di lini tengah, jarak Bruno dan juga Mason Mount dari Casemiro tuh cukup jauh, sehingga Casemiro tuh kadang-kadang gak bisa lakukan one two atau one pass, kadang-kadang langsung long ball ke kiri ke Garnacho atau ke kanan ke Anthony. Jadi dan tentu saja gimana ya, Marcus Rashford juga terisolasir tadi malam karena ya tidak ada supply dari lini tengah, yang dimana kita tahu ketika Casemiro dapat bola langsung ke kiri atau ke kanan, bahkan ke belakang lagi lah, cukup bingung lah. Dan juga Bruno kayaknya lagi underperform. Kita tidak melihat kreativitasan dari seorang Bruno, dan itu yang menjadi kekurangan Manchester United tadi malam, minimnya kreativitas, sehingga striker di depan kayak Rashford, Anthony dan juga Garnacho tidak mendapatkan supply yang baik. Jadi itu sih preview dari aku dan juga pendapat aku. Happy satu sisi, happy karena berhasil akhirnya nonton Manchester United lagi dan juga mendapatkan kemenangan 3 poin perdana buat Manchester United di kandang pula. Nanti tanggal 19 hari Sabtu Manchester United jam 11:30 Manchester United akan away ke Tottenham Hotspur Stadium dan akan menghadapi Hotspur di sana. Mudah-mudahan aku sih lebih ke permainannya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, lebih paten lagi, sehingga hasilnya pun bisa ikut dan juga menyesuaikan dengan apa permainan yang disajikan oleh Manchester United. Semoga lebih baik dan juga lebih bagus lah ketimbang match dia pertama. Jadi itu, dan juga nanti ada beberapa video yang akan naik tentang transfer vlog, jadi kalian tunggu saja. Dan aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share, and see you in the next video guys. Bye.